Hi Borussia fans, I'm very excited to be here. Can't wait to see you all and see you in the next season. Hai, football lover. Ketemu lagi sama Mimin di CSF Channel, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Yap, kali ini ada berita dari Kevin Dix yang dipastikan pindah ke Borussia Mönchengladbach, Jerman, debut oleh Romeni di Oxford United, Marcelino, yang kemalingan ada-ada saja kelakuan striker naturalisasi Cina yang membangkang Teci, dan Gerald Venanburg melatih timnas Indonesia U23. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Yap, berita pertama dia awali dengan Kevin Dix, punggawa timnas Indonesia yang kini bermain di klub Copenhagen, akhirnya mencapai kesepakatan dengan klub asal Jerman yaitu Borussia Mönchengladbach. Pada akhir penutupan bursa transfer musim dingin, Kevin Dix akan membela klub Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer. Itu dikarenakan klub sebelumnya, FC Copenhagen, tidak mau memberikan perpanjangan kontrak dengan pemainnya tersebut. Akan tetapi, petualangan Kevin Dix bermain dengan klub barunya itu akan dimulai pada bulan Juli nanti. Dalam kesepakatan dikatakan bahwa punggawa timnas Indonesia itu dikontrak sampai 30 Juni 2030. Direktur olahraga Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, mengatakan bahwa Kevin Dix adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serba bisa yang dapat bermain di semua posisi di area pertahanan. Baik itu di tengah, kiri atau kanan, ujarnya lagi. Kevin membuat kami lebih fleksibel di pertahanan. Selain itu, dia adalah orang yang sangat baik, yang tahu persis apa yang dia inginkan, dia akan sangat cocok dengan kami. Saya sangat senang bahwa kepindahan ke Borussia telah berhasil. Borussia adalah klub besar di Jerman. Saya bersemangat untuk apa yang akan datang, kata Kevin Dix. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. Dari Jerman kita beralih ke tanah Inggris. Ole Romeni akhirnya melakukan debutnya saat Oxford United bertandang melawan tim tuan rumah Stoke City. Ole Romeni yang datang dari bangku cadangan masuk pada menit ke-79 menggantikan Will Falks, dan bermain cukup baik. Dalam debutnya Ole Romeni hampir saja menjadi pahlawan bagi timnya saat sukses merebut bola dari kiper lawan, tapi sayangnya bola hasil tendangannya tidak akurat padahal gawang lawan sudah kosong. Sementara itu pelatih Oxford United, Gary Rowett merasa agak sedikit kecewa, ya tapi itulah sepak bola. Dengan hasil ini, Oxford United mempertahankan catatan baik, yaitu dari 8 pertandingan terakhir mereka tidak pernah kalah. So catch me if I fall. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand, pada pertandingan kali ini saat Oxford United melawan Stoke City, tidak mendapatkan menit bermain, justru sebelum pertandingan melawan Stoke City, Marcelino Ferdinand mengalami perampokan. Yap, gelandang Oxford United tersebut membuat video dan menyorot ke arah kaca penumpang belakang mobilnya yang pecah. Akibat perampokan, perampok itu mengambil tas dan barang berharga Marcelino yang berada di dalamnya. Ternyata ada juga ya, perampokan di Inggris. Begitu salah satu komentar dari netizen Indonesia. Ada-ada saja kelakuan striker naturalisasi timnas Cina ini. Yap, striker naturalisasi kelahiran Sao Paulo, Brasil, itu menolak untuk mengikuti pemusatan latihan Cina. Pimpinan Branko Ivankovic pada Januari tahun ini, Fernando Henrique da Conceição alias Fernando membangkang dari panggilan timnas Cina untuk persiapan menuju lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina 163 mengabarkan bahwa Ivankovic mengungkapkan ketidakhadiran Fernando dalam training camp timnas Cina karena alasan pribadi dan enggan buka. Ia meminta gaji yang sangat tinggi, dengan alasan bahwa jika tidak mendapatkan 2 kali lipat dari gaji sebelumnya, ia tidak akan bermain untuk timnas Cina. Baginya bermain untuk timnas bukanlah kewajiban atau kehormatan, melainkan pekerjaan biasa. Dikutip dari informasi jurnalis Cina Pan Weili. Dia menuntut bayaran 2 juta euro atau setara dengan 33,9 miliar per musim.
Feyenoord Duo menyampaikan kepada klub-klub Cina, jika tidak mendapatkan gaji 2 juta euro per tahun, ia tidak akan merendahkan diri. Ia lebih memilih pensiun daripada menerima kontrak dengan gaji di bawah angka tersebut, ungkap media 100.3. Pemain yang bermain di level Liga 2 Inggris saja yang lebih baik kualitasnya seperti Ole Romeni hanya dibanderol 2 juta euro, makanya tidak mau menggajinya. Dengan anggaran sebesar itu, klub-klub Cina bisa mencari pemain asing yang jauh lebih baik dari Feyenoord Duo. Feyenoord Duo mulai berkarir di negeri tirai bambu pada 2015. Ia berpindah ke warganegaraan dari Brasil pada bulan Maret 2024 tahun lalu. Dalam statistik bersama timnas Cina, dia baru memainkan 7 pertandingan dan baru mencetak 1 gol. Sama seperti timnas Indonesia, untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Cina lumayan aktif, menaturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir, baik yang berdarah Cina ataupun tidak, seperti John Ho Saeter, Nico Yenaris, Pedro Delgado, Elke Son, Thias Browning, Aloisio dos Santos Goncalves, hingga Alan Carvalho. Dari sumber 163. Falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. Ketua PSSI Erick Thohir telah menetapkan Gerald van den Burg sebagai pelatih baru timnas Indonesia U23, menggantikan Shin Tae-yong. Van den Burg diberikan target untuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke Olimpiade 2028 Los Angeles. Erick Thohir mempercayai Van den Burg untuk memimpin timnas Indonesia U23, yang akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada tahun ini. Karena pencapaian timnas Indonesia U23 kemarin, di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong timnas Indonesia U23 hampir lolos ke Olimpiade tahun kemarin, Erick Thohir mengenang Van den Burg sebagai legenda bersama trio Belanda yang terkenal, yaitu Frank Rijkaard, Ruud Gullit, dan Marco van Basten di timnas Belanda. Mantan pemain berusia 60 tahun itu adalah juara Euro 1988 di Jerman. Coach Gerald adalah legenda Belanda dan menjadi satu di antara pemain kunci saat Belanda berhasil meraih gelar juara Piala Eropa 1988, ungkap Erick Thohir. Coach Gerald van den Burg resmi bergabung sebagai pelatih timnas Indonesia U23, sekaligus asisten pelatih timnas senior untuk mendampingi Patrick Kluivert, ujar Erick Thohir dalam Instagramnya, @ErickThohir. So catch me if I fall.